Perkenalan, nama saya Muhammad Trinanda Sulaiman. Saya dari kelas OL 667. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi sistem informasi dan aset komplementer sistem. Nah, yang pertama itu pengantar. Pengantar ini adalah untuk memahami sistem informasi, harus memahami organisasi, manajemen, dan dimensi teknologi informasi. Dari sistem yang lebih luas dan kekuasaan untuk memberi solusi terhadap tantangan dan masalah dalam lingkungan bisnis, melihat pemahaman yang lebih luas tentang sistem informasi yang meliputi pemahaman tentang teknis sebagai literasi sistem informasi. Literasi komputer sebaiknya berfokus terutama pada pengetahuan tentang teknologi informasi. Selanjutnya kita ke kualitas informasi. Kualitas informasi adalah produk dari informasi mempunyai karakteristik, atribut atau kualitas yang menjadikan informasi lebih berarti. Informasi mempunyai 3 dimensi, yaitu satu, waktu atau time. Dimensi time atau waktu mempunyai 4 kriteria, yaitu timeliness atau kecepatan waktu, currency adalah mata uang atau frekuensi adalah frekuensi. Time period adalah periode waktu. Nah, sini akan membahas tentang apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi sistem teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan untuk merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik dan data dan teknologi. Di sini dimensi sistem informasi. Untuk memahami sistem informasi harus memahami organisasi, manajemen, dan dimensi teknologi informasi dari sistem yang lebih luas dan kekuasaannya untuk memberikan solusi terhadap tantangan dan masalah dalam lingkungan bisnis. Melihat pemahaman yang lebih luas tentang sistem informasi yang meliputi pemahaman tentang dimensi manajemen dan organisasi dari sistem literasi komputer sebaiknya berfokus terutama pada pengetahuan teknologi informasi tersebut. Selanjutnya, 3 aspek dimensi sistem informasi. 1. Organisasi. Organisasi sistem informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Elemen kunci dari organisasi adalah orang-orang yang di dalamnya, struktur, proses bisnis, dan budaya. Yang kedua adalah manajemen. Tugas manajemen adalah untuk berusaha memahami banyak keadaan yang dihadapi oleh organisasi, mengambil keputusan dan meneruskan rencana kegiatan untuk memecahkan permasalahan organisasi tersebut. Ketiga yaitu teknologi. Teknologi adalah suatu dari banyak alat yang digunakan manajer untuk menghadapi perubahan. Teknologi membutuhkan manusia untuk menjalankan dan mengolahnya. Mewakili sumber daya yang dapat dibagi seluruh organisasi, membantu membentuk infrastruktur teknologi informasi tersebut. Kita ke 1. Organisasi. Organisasi adalah sistem informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Elemen kunci dari organisasi adalah orang-orang di dalamnya, struktur, proses, bisnis, dan budaya. Organisasi mencoba untuk lebih menjadi kompetitif dan efisien dengan mengubah dirinya menjadi perusahaan digital yang menggunakan teknologi digital dalam proses bisnis inti, hubungan pelanggan dan pemasok, dan karyawan. Kedua, manajemen. Manajemen adalah untuk berusaha memahami banyak keadaan yang dihadapi oleh organisasi tersebut, mengambil keputusan dan merumuskan rencana kegiatan untuk memecahkan permasalahan organisasi. Umumnya, para manajer harus memiliki kepemimpinan yang bertanggung jawab. Orang yang bekerja sebagai penggerak atau lain adalah seorang manajer. Dalam sebuah organisasi atau pekerjaan,
keberadaan seorang manajer sangat mempunyai peran yang sangat penting. Seorang manajer mempunyai peran penting untuk menjalankan fungsi dan aktivitas tertentu dalam mengolah pekerjaan orang lain secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu dari banyak alat yang digunakan manajer untuk memahami perubahan. Teknologi membutuhkan manusia untuk menjalankan dan mengolahnya, mewakili sumber daya yang dapat dibagi ke seluruh organisasi dan membantu infrastruktur teknologi informasi. Dan teknologi dan sistem informasi merupakan alat penting bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan jasa baru sebagainya model bisnis yang benar-benar baru. Model bisnis atau bisnis model merupakan perusahaan memproduksi, menyampaikan dan menjual produk atau jasa menciptakan keuntungan. Slide lagi. Sebuah perspektif bisnis dan atas sistem informasi. Bahwa perspektif bisnis sistem informasi adalah alat penting untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau menurunkan biaya dengan memberikan informasi yang dapat membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik atau memperbaiki kegiatan proses bisnis. Perspektif bisnis berfokus pada sistem informasi, organisasi, dan manajemen secara alami. Sistem informasi mencerminkan solusi organisasi dan manajemen berbasis teknologi informasi atas tantangan atau masalah yang disebabkan oleh lingkungan. Lainnya adalah aset komplementer. Aset komplementer adalah aset yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai dari investasi utama. Riset terkini dalam investasi teknologi informasi bisnis menunjukkan bahwa perusahaan yang menunjang investasi teknologinya dengan investasi di aset komplementer seperti model bisnis baru, bisnis proses baru, perilaku manajemen, budaya organisasi, atau pelatihan akan mendapatkan tingkat pengembalian yang baik. Sementara perusahaan yang tidak berinvestasi di aset komplementer akan mendapatkan tingkat pengembalian yang kurang atau malah tidak ada sama sekali atas investasi di teknologi informasi tersebut. Selanjutnya, kategori aset komplementer. Aset komplementer dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Aset organisasi. Ini adalah budaya organisasi yang menunjang ciptanya aktivitas dan efisiensi, model bisnis yang tepat, proses bisnis yang efisien, wewenang yang tersentralisasikan, pengambilan keputusan yang terdistribusi, tim pengembangan SI yang kuat. Yang kedua adalah aset manajerial, dukungan manajemen senior yang kuat pada investasi teknologi, informasi dan perubahan. 1 adalah insentif atas inovasi manajemen, kerja tim dan lingkungan kerja yang kolaboratif, problem pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan manajemen. 4. Budaya manajemen yang tidak menciptakan nilai atas fleksibilitas dan perubahan keputusan membasiskan pengetahuan. 3. Aset sosial, infrastruktur internet dan telekomunikatif, program pendidikan, pengayaan TI yang meningkatkan pengetahuan komputer, karyawan standar atau baik sektor pemerintah maupun swasta. Hukum dan peraturan yang menciptakan lingkungan pasar yang memadai dan stabil. Perusahaan teknologi dan jasa berada di pasar yang berdampingan guna membantu implementasi. Selanjutnya adalah riset terkini dalam investasi teknologi informasi dalam dunia bisnis sangat penting
investasi teknologinya dengan investasi aset komplementer seperti model bisnis baru, bisnis proses baru, perilaku manajemen, budaya organisasi atau pelatihan akan mendapatkan tingkat pengembalian yang superior. Perusahaan yang tidak berinvestasi menggunakan aset komplementer akan mendapatkan nilai pengembalian yang kurang atau tidak sama sekali atas investasinya di teknologi informasi. Beberapa investasi aset komplementer melibatkan berbagai aset yang berwujud seperti gedung, mesin, dan peralatan. Namun demikian, nilai investasi dalam teknologi bergantung pada sejauh mana investasi aset komplementer yang telah digunakan. Peran aset komplementer, modal, manajemen organisasi. Peran aset komplementer dan modal manajemen dan organisasi adalah sistem informasi merupakan bagian dari urutan kegiatan menambah nilai untuk mendapatkan, mengubah, dan mendistribusikan informasi dengan tujuan meningkatkan proses keputusan yang akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Peran model manajemen dan organisasi tidak dapat memberikan nilai jika diikuti manajemen yang baik. Selanjutnya, mengevaluasi aset komplementer yang dibutuhkan bagi teknologi informasi agar dapat memberikan nilai bagi bisnis. Evaluasi aset komplementer yang dibutuhkan teknologi informasi agar dapat memberikan nilai bagi bisnis. 1. Teknologi informasi tidak dapat memberikan nilai ini jika tidak diikuti dengan perusahaan dalam organisasi dan manajemen yang disebutkan sebagai aset komplementer. Aset-aset komplementer ini termasuk model bisnis terbaru, proses bisnis terbarunya, budaya organisasi yang menunjang, insentif atas dukungan manajemen dan inovasi, penelitian dan aset sosial seperti standar, hukum dan peraturan, dan infrastruktur telekomunikasi. Perusahaan yang melakukan investasi dengan tepat pada aset komplementer ini yang bisa disebut juga dengan capital management, dan organisasi menerima pembelian yang superior atas investasi teknologi informasi mereka. 3 adalah mengapa aset komplementer begitu penting menjamin sistem informasi yang tetapkan menghasilkan nilai yang nyata bagi perusahaan. Dengan tujuan memperoleh nilai yang berarti sistem informasi, organisasi harus mendukung investasi teknologi mereka dengan nilai investasi komplementer yang tepat dalam organisasi, dan mengentumkan aset komplementer ini meliputi model dan proses bisnis yang baru, budaya informasi, dan perilaku manajemen yang mendukung standar teknologi yang tepat, delegasi, dan hukum. Misalnya investasi teknologi informasi yang baru tidak mungkin pengembalian yang tinggi bila pelaku bisnis tidak melakukan perubahan manajerial dan organisasi yang tepat untuk mendukung teknologi tersebut. Kesimpulan, akhirnya sistem informasi secara umum merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangan proses berisi informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan aset komplementer merupakan aset yang dibutuhkan mendapatkan nilai dari investasi utamanya, atau bisa juga disebut sebagai aset pendukung dari aset utama yang akan mencapai hasil yang mengagumkan sesuai dengan yang diinginkan. Sekian, terima kasih.